Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat, pimpinan Bawaslu Kabupaten Pati, dan yang terhormat peserta web diskusi SKPP daring Bawaslu Kabupaten Pati di pagi hari ini. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara yakni sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Acara yang ketiga, arahan dari Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Acara yang keempat, sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati. Acara yang kelima, penyampaian materi web diskusi SKPP daring Bawaslu Kabupaten Pati. Dan acara yang terakhir yakni penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya hormati, saya cintai, khususnya sahabat-sahabat rekan-rekan peserta sekolah kader pengawasan pemilu melalui media daring bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini, yang pertama tentu kami menyampaikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian, karena sampai dengan hari ini masih bertahan, masih bersama Bawaslu untuk mempelajari mengenai pengawasan pemilu. Sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang terbukti telah mampu bertahan dari sekian banyak materi yang harus didalami dipelajari. Kurang lebih ada 50 audiovisual yang harus dilihat dan dipelajari oleh rekan-rekan semua, dan itu tentu tidak ringan ya, karena membutuhkan kemauan, membutuhkan kesadaran, membutuhkan juga konsentrasi untuk melihat, mempelajari, dan kemudian mencoba untuk memahami. Nah, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang saya hormati, tentu selain ucapan selamat juga ucapan terima kasih. Tidak semua orang kemudian bersedia dan mau untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, dan sahabat-sahabat semua membuktikan menjadi bagian kecil ya, dari bagian dari warga kita yang bersedia untuk menjadi volunteer atau untuk menjadi kader-kader pengawasan. Harapan kami ke depan tentu nanti sahabat-sahabat semua adalah calon-calon penggerak, adalah calon-calon dari kader yang akan mempertahankan, merawat, mengembangkan demokrasi di negara yang kita cintai. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan yang saya hormati, kegiatan berikutnya setelah kita mempelajari audiovisual adalah berdiskusi bersama, masih melalui media daring. Kan situasi hari ini tidak memungkinkan kita untuk bercakap-cakap secara langsung, untuk bertemu secara fisik, tapi saya yakin bahwa meskipun perjumpaan yang terbatas melalui media daring, tetapi tidak mengurangi makna, tidak mengurangi semangat kita ya, untuk melanjutkan apa yang sudah kita awali kemarin. Dalam kegiatan diskusi nanti kita berharap apa saja yang telah dipelajari oleh rekan-rekan sekalian itu dapat dikembangkan, dapat didalami lebih lanjut dalam kegiatan diskusi. Silakan ditanyakan poin-poin yang mungkin kemarin kurang jelas, atau bisa jadi rekan-rekan menemukan hal-hal yang baru yang itu perlu didiskusikan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan nanti itu dikembangkan dalam proses diskusi. Sekali lagi selamat atas daya tahan rekan-rekan sekalian. Selamat atas kemampuan untuk tetap berjuang bersama, dan ucapan terima kasih karena tetap menjadi bagian dari kader pengawas pemilihan umum. Matur nuwun, selamat berdiskusi, selamat berdebat jika diperlukan. Semoga ke depan demokrasi di negara kita akan semakin baik. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya, arahan dari Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Gugus Risdayanto SOS MSI, disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak ini? Terdengar, Pak, terdengar. Terdengar. Halo? Oke. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, anggota Bawaslu Kabupaten Pati hadir lengkap kelihatannya. Terus di samping ada Pak Korsek ya, Gusma ya. Terus teman-teman sekretariat, adik-adikku tercinta, peserta rapat daring Kabupaten Pati yang kami cintai, kami banggakan. Terima kasih pada hari ini mengawali perjumpaan kita di bulan Syawal ini. Akan lebih baik kita mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf kami. Terima kasih teman-teman Bawaslu Pati sudah memfasilitasi program sekolah kader kawasan pemilu melalui daring yang di tengah situasi seperti ini alhamdulillah bisa berjalan. Saya akan berbicara tentang historis sekolah kader ini adalah program nasional. Program pertama adalah rekomendasi Bappenas saat itu merekomendasikan Bawaslu harus mengadakan sekolah kader pengawasan karena dianggap berhasil. Tahun 2019 ada 5 provinsi yang mengadakan sekolah kader pengawasan, dievaluasi oleh Bappenas, dianggap berhasil, maka direkomendasikan untuk semua provinsi sebenarnya. Untuk tahun ini kalau tidak salah ada 15 provinsi, tahun depan insya Allah semua provinsi untuk mengadakan sekolah kader pengawasan ini. Kenapa teman-teman Bawaslu dan sahabat-sahabat Bawaslu semua itu penting ada sekolah kader pengawasan? Asbabul nuzulnya seperti ini. Bahwa pendiri bangsa kita, founding father kita itu sudah menyepakati bahwa demokrasi di Indonesia salah satunya adalah melalui pemilu. Kenapa saya katakan demokrasi melalui pemilu? Karena ada beberapa negara tanpa ada pemilu, tapi proses demokrasinya berjalan. Nah, di Indonesia disepakati bahwa adanya pemilu. Pemilu itu esensinya adalah perebutan kekuasaan. Kalau adik-adik semua pernah membaca teorinya Miriam Budiarjo tentang pengantar ilmu politik besar itu, bahwa perebutan kekuasaan adalah inti dari demokrasi, dari sekian fungsi demokrasi itu. Nah, pemilu ini adalah sarana untuk mencapai jalan itu. Untuk mencapai pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dibutuhkan namanya pengawas. Pengawas pemilu. Tetapi kita tahu bahwa jajaran infrastruktur pengawas itu sangat terbatas. Dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa itu, bahwa pengawas pemilu itu tidak mencukupi untuk masuk semua tahapan karena wilayah kita yang terlalu banyak itu. Sehingga dibutuhkan namanya pengawas partisipatif. Mitra Kababila itu salah satunya adalah adik-adik saya yang sudah ikut dalam sekolah kader pengawasan ini. Tujuannya adalah adik-adik semua nanti akan bersinergi dengan Bawaslu maupun pengawas pemilu tingkat kecamatan maupun tingkat desa untuk mengawasi proses pemilu bagaimana supaya pemilu itu bisa berlangsung umum, bebas, rahasia, dan jurdil.
Kenapa harus langsung dan jurdil? Tadi di awal saya katakan bahwa pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin negara, perebutan kekuasaan, sehingga kalau prosesnya sudah maladministrasi, maka nanti output dari pemilu itu diragukan. Sehingga ini betul-betul adik-adik itu nanti akan diberi masukan oleh teman-teman Bawaslu, oleh narasumber, oleh pemateri, pentingnya itu. Dan nanti teman-teman adik-adik semua, tolong itu dipahami, dipelajari, dievaluasi, dan didiskusikan. Harapan kami forum ini bukan sekedar menyampaikan materi, adik-adik bertanya itu bukan. Harapan kami diskusikan problematikanya pemilu. Sebagai pemantik diskusi, saya sampaikan ada beberapa titik krusial pemilu itu. Satu, tentang problem maraknya money politik. Yang kedua, ada problem abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, ada problem partisipasi masyarakat yang rendah. Definisi partisipasi masyarakat yang rendah ini, adik-adik bisa dikembangkan, jangan melihat kehadiran pemilih saja. Tapi bagaimana partisipasi masyarakat ketika ada daftar pemilih dipajang, ditempel, bagaimana kontribusi masyarakat? Apakah mereka peduli terhadap itu? Itu partisipasi. Yang kedua, ketika ada kampanye, bagaimana sikap masyarakat tentang kampanye itu? Terus bagaimana ketika ada pelanggaran, bagaimana sikap masyarakat tentang memahami, melihat kacamata pelanggaran pemilu itu? Itu definisi partisipasi secara komprehensif. Jangan dilihat, teman-teman itu jangan melihat partisipasi secara parsial, hadiran pemilih saja. Kalau kehadiran pemilih itu kan di akhir, tapi di proses awal ada kampanye, ada pemutaran data pemilih, ada lain-lain. Itu coba didorong masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, harapan kami, adik-adik semua di Pati ini, peserta sekolah kader, diskusikan itu. Cari solusinya, dan kalau akan lebih hebat lagi, nanti muncul yang namanya rekomendasi. Hasil diskusi ini ada rekomendasi tidak untuk perbaikan ke depan tentang pemilu itu. Inilah pentingnya ada forum diskusi. Sehingga nanti kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Pati, kasih materi secukupnya aja. Kasih materi yang penting-penting aja. Setelah itu, ajak mereka untuk diskusi. Untuk saling bertanya. Jangan sekedar bertanya, tapi diskusikan. Perdebatkan. Karena gini, prinsipnya adalah semakin banyak perbedaan itu adalah semakin cepat untuk mencari kesepakatan. Karena apa? Teman debat teman untuk mencapai kesepakatan. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi diskusikan, perdebatkan, hasil akhir adalah rekomendasikan. Ini sangat penting. Nah, tugas teman-teman sahabat-sahabatku tercinta Bawaslu Kabupaten Pati adalah berikan penjelasan di awal secukupnya aja. Jangan terlalu banyak, biarlah mereka buat clue-clue aja. Mereka diskusikan. Nah, di akhir itu adalah penegasan dari hasil diskusi itu. Atau pelurusan masalah ketika ada masalah-masalah yang belum clear. Itu harapan kami, sehingga adik-adik dieksplor sekuat mungkin, semampu mungkin untuk membedah suatu prinsip pemilu, prinsip demokrasi, dan pengawasan. Itu penting. Ada satu catatan, adik-adik lihat diskusi ini dari kacamata pengawasan, pencegahan, atau penindakan. Silakan aja. Itu menjadi clue teman-teman untuk berdiskusi nanti terhadap materi-materi tentang kepemilu. Sehingga saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua, kepada Sekolah Kader Pengawasan. Ini adalah momentum yang sangat tepat untuk belajar, dan ke depan
generasi muda yang akan mengambil estafet kepemimpinan di Republik ini. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat untuk selamat untuk teman-teman Bawaslu Pati, sukses menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih. Billahi bisabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati. Kepada yang terhormat Bapak Ahmadi SH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Kabupaten Pati, yang kami hormati pula Mas Korsek beserta seluruh jajarannya. Sebelumnya saya mohon izin, mohon maaf tadi belum tak sebut, yang terhormat juga dari pimpinan Bawaslu Provinsi, Pak Gugus yang secara langsung tadi memberikan arahannya, serta adik-adik semua peserta SKPP daring pada siang hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, bisa melaksanakan kegiatan di daring pada siang hari ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Yang selanjutnya, selawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan pertolongan maupun sahabatnya di akhirat nanti. Pertama, sebelum memberikan kata sambutan, tadi sudah ada pesan dari protokol dari MC-nya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmadi, kebetulan di sini sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran, yang mana koordinator divisi penanganan pelanggaran ini mempunyai tugas terkait dengan yang meliputi temuan dan laporan, yang mana temuan itu merupakan kerja pengawasan kami dari Bawaslu sendiri sesuai tingkatannya, maupun dari informasi dari masyarakat yang tidak mau menyampaikan laporan tetapi menjadi informasi awal bagi kami. Yang selanjutnya terkait laporan ini merupakan laporan dari warga masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih, dari peserta pemilu, dari pemantau. Ini kepada Bawaslu sesuai tahapannya dalam rangka mengetahui dugaan pelanggaran terkait dengan pemilu. Itu sekilas divisi penanganan pelanggaran. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sambutan bahwa yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Korsek beserta seluruh jajarannya yang sudah memberikan fasilitasi terkait kegiatan sekolah daring pengawasan ini, yang mana kegiatan ini dimulai dari tanggal 1 bulan Mei dan sampai berlanjut pada siang hari ini. Tentunya merupakan kerja keras dari teman-teman semua dari sekretariatan yang bisa terlaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Yang selanjutnya, ucapan selamat saya sampaikan kepada peserta SKPP daring, yang mana sampai hari ini peserta SKPP daring sebenarnya dari awal ada 117 pendaftar. Namun ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi terkait administrasi. Pada waktu itu kami melakukan sesuai petunjuk dari Bawaslu RI, itu yang masuk secara administrasi hanya 104.
Dari 104 ini kita lakukan lagi melakukan tahap pertama materi audiovisual ini yang masuk hanya 97. Nah, dari 97 yang masuk materi di audiovisual dan itu bisa lulus sampai sekarang masuk dari diskusi daring ini hanya 88. Semoga dari 88 ini nantinya ke depan tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi bisa berlanjut secara berkesinambungan untuk ditingkatkan untuk yang masa-masa yang akan datang. Khususnya tentunya bisa membumikan tugas-tugas pengawasan Bawaslu. Karena Bawaslu ini beserta jajarannya kan sangat terbatas. Nah, ini kami melaksanakan kegiatan sekolah daring pengawas partisipatif ini dalam rangka biar tugas-tugas Bawaslu ke depan bisa disampaikan oleh teman-teman dari alumni atau jebolan dari sekolah pengawasan partisipatif ini agar pemilu yang kita idamkan bermartabat itu bisa tercapai. Sakra itu sambutan dari kami dan kami mengharapkan nanti pada saat diskusi teman-teman ini bisa melakukan atau mengeksplor terkait dengan permasalahan-permasalahan pemilu, mumpung ini kami lengkap. Mulai dari pimpinan lengkap 5 dan ditambah sekretariatan Mas Polsek ini juga lengkap serta jajarannya. Nanti bisa mungkin diskusi dikembangkan lebih lanjut. Sakra itu dan selamat melaksanakan diskusi daring pada siang hari ini. Akhirnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi web diskusi SKPP daring Bawaslu Kabupaten Pati yang akan dipandu oleh moderator. Untuk waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman SKPP semua. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti web diskusi pada siang hari ini. Sebelum memulai web diskusi, akan saya sampaikan tata cara bertanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya setelah diberikan pemantik, bisa dengan melambaikan tangannya ya. Nanti biar operator bisa langsung memantau atau mengarahkan kepada teman-teman semuanya. Apabila ada yang terkendala dengan sinyal, pertanyaannya bisa disampaikan via chat di bawah. Nanti biar diarahkan operator ke chat dan seterusnya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Dwi Oktaviandri atau bisa dipanggil Andri. Saya staf divisi pengawasan juga selaku moderator pada siang hari ini. Yang di depan teman-teman semua ini adalah jajaran ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pati. Biar saling kenal saja. Untuk perkenalan, yang pertama Bapak Ketua tadi sudah menyampaikan perkenalannya atau memperkenalkan diri kepada teman-teman. Yang selanjutnya nanti ini Bapak Karto, Sarjana Agama sebagai Koordif Organisasi dan SDM akan menyampaikan perkenalannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, anggota Bawaslu Kabupaten Pati, Bapak Gugus yang memantau jalannya diskusi ini dari Bawaslu Jawa Tengah. Alhamdulillah siang kali ini kita bisa memulai diskusi melalui daring ini dengan senang hati, riang gembira begitu. Nah, perkenalkan nama saya cukup simpel, Karto ya. Alamat saya di Padi Kota di Kampung Rogoangsan, Padi Kidul. Dan
kebetulan saya dipilih oleh teman-teman menggawangi divisi sumber daya manusia dan organisasi, ya, menggawangi divisi SDM, ya. Nah, divisi SDM ini sebagaimana Perbawaslu nomor 3 tahun 2020, kita lihat pasal 23 ayat 1 huruf B angka 5. Jadi banyak tugas yang dilakukan oleh sumber daya manusia ini, divisi sumber daya manusia, tapi akan kita ambil yang penting-penting saja. Ya, antara lain 1, perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu dan penyelenggaraan pengawasan pemilihan. Kemudian yang B, pelaksanaan seleksi anggota Panwas Kecamatan. Jadi tugas dari divisi kami adalah salah satunya melaksanakan seleksi anggota Panwas di kecamatan. Kemudian pembinaan Panwaslu kecamatan dan Panwas sampai di tingkat pengawas TPS. Jadi kami punya kewajiban untuk setelah dipilih maka punya kewajiban untuk selalu membina, ya, membina, mengarahkan jika terjadi sesuatu maka kami terjun langsung untuk bisa meluruskan, bahasanya begitu. Kemudian sampai kepada jika ada terjadi PAW, penggantian antar waktu, maka divisi kamilah yang turun langsung untuk memperbaiki dan serta mengganti kinerja yang perlu diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya adalah tata laksana dan kesekretariatan. Ya, yang tidak kalah pentingnya juga pengolahan basis data pengawas pemilu dan pengawas pemilihan. Nah, kami punya kewajiban untuk mengolah, ya, data pengawas pemilu dan pengawas pemilihan. Kemudian yang selanjutnya, sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan dan organisasi Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Desa atau disebut PPL, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas TPS. Ya, jadi peningkatan kapasitas terhadap aturan main yang ada di Panwas Kecamatan, Panwas di tingkat desa, dan di tingkat pengawas TPS, maka kami selaku divisi SDM ini punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitas itu. Untuk selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Ya, jadi setiap kegiatan yang ada, baik itu di Bawaslu Kabupaten, kemudian Panwas Kecamatan yang ad hoc, kemudian PPL, pengawas TPS, itu kita pantau kegiatannya, kemudian kita evaluasi. Jika terjadi sesuatu di lapangan, maka itu yang menjadi kewajiban kami untuk mengevaluasi dan membenahi, ya, jika terjadi kesalahan-kesalahan di lapangan. Kemudian yang terakhir, menyiapkan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, laporan akhir, divisi sumber daya manusia dan SDM. Jadi intinya kami selaku divisi SDM itu memberikan penguatan, ya, penguatan kapasitas terhadap organisasi Bawaslu baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa dan di tingkat TPS. Saya pikir itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Karto SHG telah menyampaikan perkenalannya. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Suyatno SHG selaku Koordif Penyelesaian Sengketa. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gugus Rizdaryanto, anggota Bawaslu Jawa Tengah. Yang kami hormati segenap pimpinan, anggota dan ketua Bawaslu Kabupaten Pati, saudara-saudara staf sekretariat yang kami banggakan, dan adik-adik peserta sekolah kader pengawasan yang kami cintai. Nama saya Suyatno, saya beralamat di
Desa Tegalombo, Kecamatan Dukusti, Kabupaten Pati, yang di Bawaslu Kabupaten Pati dipercaya sebagai Koordip penyelesaian sengketa yang punya tugas koordinasi yang pokok adalah dalam menyelesaikan sengketa pemilu dan pemilihan. Yang kedua adalah terkait pengolahan basis data, permohonan dan putusan sengketa pemilu dan pemilihan. Selanjutnya adalah punya koordinasi terkait sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan. Tugas koordinasi berikutnya adalah tentang pemantauan dan evaluasi dalam hal proses penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan. Dan yang paling akhir adalah penyusunan laporan tahapan proses sengketa pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir. Demikian mungkin dari kami perkenalan divisi penyelesaian sengketa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyatno SHG. Untuk selanjutnya kami perkenalkan Bapak Ahwan SPD MSI selaku Koordif Humas Hukum dan Datin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terhormat Bapak Gugus, pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Ketua dan seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Pati, yang terhormat Mas Korsek beserta seluruh jajaran, dan yang tidak ketinggalan yang kita banggakan dari para sahabat peserta SKPP daring yang berbahagia dan kita banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Sebenarnya harapan kita bisa bertemu secara langsung sehingga bisa mengetahui secara langsung pula perkenalan yang bisa kita lakukan. Dalam Lembaga Bawaslu Kabupaten Pati, saya dipercaya sebagai koordinator divisi hukum, humas, dan juga datin atau data dan informasi. Tetapi sebelumnya perkenalan pribadi, saya Ahwan, ini berasal dari Desa Pundirejo, Kecamatan Kayu, Kabupaten Pati. Bahwa untuk divisi saya beberapa tugas atau leading sektor ini berkaitan dengan pemberian advokasi dan pendampingan hukum terhadap semua jajaran Bawaslu Kabupaten sampai ke bawah sampai di tingkat pengawas TPS. Bahwa pendampingan hukum yang dimaksud adalah apabila mereka tersangkut perkara-perkara baik itu perkara pidana maupun perkara etika dan seterusnya, itu divisi kamilah yang kemudian akan melakukan advokasi dan pendampingan hukum. Kemudian yang kedua, bahwa divisi kami ini bekerja sama dengan semua divisi yang lain karena akan memberikan semacam analisa dan kajian hukum terkait dengan semua hal yang berkaitan dengan tupoksi dari teman-teman yang lain. Misalnya soal pengawasan, nah itu juga, atau soal penindakan, itu divisi hukum yang kemudian memberikan analisa hukumnya yang bisa dipakai oleh teman-teman yang lain, sehingga ini berkontribusi cukup signifikan berkaitan dengan tugas-tugas dari divisi yang lain. Kemudian tugas berikutnya adalah terkait dengan dokumentasi dan sosialisasi produk hukum, baik itu undang-undang, peraturan Bawaslu, peraturan KPU, surat edaran, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya
juga sebagai leading sektor kaitannya dengan humas, yaitu berkaitan dengan komunikasi dua arah dengan semua stakeholder pemilu. Tidak hanya kepada partai politik, tidak hanya kepada peserta pemilu, tetapi juga kepada warga masyarakat atau misalnya yang tergabung dalam LSM dan lain sebagainya, termasuk memberikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan data adalah menghimpun semua data, baik data Bawaslu secara personel maupun data-data yang dimiliki oleh Bawaslu. Itu sekilas tentang divisi hukum, humas dan datin. Kemudian sebagai pemantik sedikit bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebagaimana juga yang disampaikan Pak Gugus tadi, money politik merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya dan itu sangat susah untuk diberantas, sangat susah untuk dihilangkan. Mengingat pemberi dan penerima itu sama-sama merasa diuntungkan dari tindakan haram tersebut. Nah, mungkin yang perlu kita pikirkan adalah sebagai pemantiknya adalah bagaimana yang bisa kita lakukan. Kita yang saya maksud bukan hanya Bawaslu, tetapi semua stakeholder termasuk juga sahabat-sahabat semua. Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan supaya money politik ini secara berangsur-angsur pelan tapi pasti ini bisa hilang di muka bumi kita ini, bisa hilang di Indonesia ini, baik dalam konteks pemilu maupun pilkada. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan. Untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu Ibu Wali Kelas Ibu Ayu Dewi Lestari selaku Koordif Pengawasan dan Dubal dan sekaligus memberikan sedikit pemantik untuk teman-teman semuanya. Pada Ibu Ayu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang ikut hadir Bapak Gugus Rizkyarianto. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Kabupaten Pati, hadir lengkap ada Pak Ketua, Pak Ahwan, Pak Yatno, dan Pak Karto yang sudah memperkenalkan tadi. Yang kami hormati Bapak Koordinator Sekretariat beserta seluruh staf yang telah mendukung suksesnya kegiatan di pagi hari ini, serta teman-teman peserta SKPP yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, setelah sekian purnama kita hanya berinteraksi dan berkomunikasi hanya melalui WA group saja atau bahkan hanya melalui Japri saja. Tetapi pada kesempatan di siang hari ini kita bisa bertatap muka meskipun hanya melalui online ya, hanya melalui online, tetapi itu sudah sedikit mengurangi rasa penasaran teman-teman semua. Sehingga teman-teman bisa memastikan bahwa wali kelas atau yang teman-teman kan menjuluki saya wali kelas, sudah tidak salah panggil lagi. Bisa dipastikan bahwa saya Bu, begitu ya. Baik teman-teman peserta SKPP yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa pada tahapan web diskusi ini, yang lolos adalah 88 peserta dari total 97 peserta. Setelah teman-teman mempelajari audiovisual selama 1,5 bulan, yang awalnya hanya dikasih waktu 1 bulan, tetapi ada perpanjangan waktu 15 hari, mohon itu digunakan seoptimal mungkin. Ini masih ada sisa waktu 2 hari. Bagi teman-teman yang belum memenuhi nilai maksimum yaitu 550 poin, mohon dioptimalkan waktu 2 hari ini sehingga nanti teman-teman bisa memperoleh nilai yang maksimal. Karena saya pantau baru ada 8 peserta yang memperoleh nilai maksimum
dan ada sekitar 12-an atau 12-an ya Mas Andri ya, 12-an peserta yang belum memenuhi passing grade, yaitu 245. Maka dari itu, setelah mengikuti diskusi daring ini, mohon segera teman-teman untuk melanjutkan pembelajaran audiovisual. Kemudian lagi teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, mohon maaf saya panggil teman-teman karena saya merasa kita seumuran lah ya. Baik teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, saya akan mereview sedikit, mengulas sedikit terkait apa yang teman-teman pelajari pada tahap audio visual kemarin, yaitu terkait dengan hal ihwal terkait dengan apa? Pemilu dan pemilihan. Apa sih pemilu dan pemilihan itu? Mohon maaf, saya lupa belum memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Dwi Lestari, alamat Perumahan Gerahajaya Kusuma, Blok C nomor 7, lebih tepatnya di depan Stadion Joyokusumo. Berdasarkan hasil pleno, saya terpilih sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga yang mengkoordinasikan fungsi pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan, serta pencegahan sengketa proses pemilu dan pemilihan. Kemudian tugas dari Divisi Pengawasan juga melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan. Kemudian sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Apa sih pemilu dan pemilihan itu? Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten. Sedangkan pemilihan adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota. Itu perbedaannya pemilu dan pemilihan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bu Kodim Penindakan Pelanggaran, Bu Ana. Saya lanjutkan kembali, nggih. Jadi untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan demokratis, dibutuhkan ruang partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya generasi milenial. Karena generasi milenial sangatlah potensial untuk menentukan arah dan masa depan suatu bangsa. Di sini pemilih, dari jumlah pemilih ada 40% itu adalah pemilih milenial. Atas dasar itulah Bawaslu RI menggelar sekolah kader pengawasan partisipatif sebagai langkah perluasan aktor pengawasan publik yang dapat melakukan pengawasan secara mandiri namun tetap bersinergi dengan Bawaslu. Karena sejatinya pemilu itu bukanlah hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Melihat dari tingkat partisipasi masyarakat bahwa level partisipasi pemilih itu hanya masih sebatas pada menggunakan hak pilih, bukan dalam konteks pengawasan pemilu. Jadi untuk jumlah partisipasi untuk memilih sudah di atas target yang telah ditentukan oleh KPU. Saya ingin memberikan contoh di Kabupaten Pati, bahwa tingkat partisipasi atau jumlah partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilih pada pemilu 2019 kemarin ada 80,40%, sedangkan target yang ditentukan oleh KPU adalah 77,5%. Ini bisa dilihat bahwa tingkat partisipasi masih masyarakat itu masih fokus pada partisipasi penggunaan hak pilih. Sedangkan untuk dalam konteks pengawasan pemilu, tingkat partisipasinya masih rendah. Saya memotret kembali pada pemilu 2019 kemarin, dari jumlah dugaan pelanggaran 54.727 pelanggaran yang dari laporan masyarakat itu hanya berjumlah 15. Berarti hanya berapa persen itu? 0, ya.
rata-rata dugaan pelanggaran itu dihasilkan dari temuan jajaran kami. Temuan itu adalah hasil pengawasan aktif dari jajaran pengawas pemilu. Jika kami klasterkan terkait dengan tahapan, pelanggaran itu berada pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan kampanye, dan tahapan pemungutan penghitungan suara, serta rekapitulasi perolehan suara. Maka dari itu, di dalam forum ini, kami berharap teman-teman mendiskusikan isu-isu krusial terkait dengan pemilu. Permasalahan apa yang sering teman-teman lihat di sekitaran teman-teman bisa didiskusikan di sini. Mungkin hanya itu Mas Andre yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wali Kelas telah memberikan pemantik sedikit untuk kita semua, yang dimana pemantik tersebut tentang pemilih milenial untuk pemilu ke depannya. Untuk selanjutnya kami persilakan teman-teman apabila ada yang masih mengganjal di pikiran atau di hati ingin ditanyakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jajaran Bawaslu Kabupaten Pati, kami persilahkan. Silakan angkat tangan kalau ada teman-teman, biar kami lihat dari sini. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Di audiovisual kemarin kok banyak yang bertanya. Oh ya, Mas Operator, tolong. Nova, suaranya dengar? Oh yes, kedengaran. Nah, udah masuk Mas. Silakan Mas. Okay. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Mas, ketika di lapangan yang ingin saya tanyakan, khususnya pemilihan seperti tahun kemarin kan pemilihan serentak ya, ada presiden dan banyak pokoknya kemarin. Nah, khususnya di daerah pedesaan, karena di pedesaan kan kebanyakan, ya bukan kebanyakan ya, tapi adalah SDM-nya yang masih di bawah gitu, bawah rata-rata. Jadi ketika ada yang sudah lansia, tapi sudah itu apa namanya, beliau itu rabun ibaratnya, kemudian buta warna. Bagaimana kita sebagai Bawaslu untuk membantu atau mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nova atas pertanyaannya. Kami lempar kembali ke teman-teman ya, apabila atau teman-teman yang punya pahaman lain atau jawaban bisa berdiskusi bersama kita. Nanti Bapak Ketua dan Ibu Jajaran Bawaslu akan menyimpulkan lebih jelasnya lagi. Bila ada teman-teman yang menanggapi, kami persilakan. Yang ingin menjawab silakan angkat tangan terlebih dahulu biar kita saling-saling sharing dan saling memahami. Jadi sama-sama belajar saja. Apakah ada? Teman-teman, apakah ada yang punya pengalaman jadi pengawas TPS atau pengawas desa? Ya, ada masalah itu. Kita. Gue sebilo. Kenapa? Mas gue ini ngecek berapa? Yang pernah menjadi penyelenggara TPS, pengawas TPS. Biasanya itu yang sedikit mengetahui lah tentang mana kasus banyak Mas Nova tentang pedesaan, tentang masalah lansia yang penglihatannya sedikit kurang gitu. Waktu di TPS pasti ada kasus seperti itu.
bisa di-sharing ke teman-teman yang lainnya yang belum pernah jadi pengawas atau penyelenggara. Untuk kalau yang belum pernah pengalaman ya biar dijawab oleh Bapak dan Ibu, Bapak atau Ibu Ketua Jajaran Bawaslu Kabupaten Pati. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu pimpinan kalau ada yang ingin menanggapi, kami persilakan. Tes. Sudah masuk. Baik, Mas Nova, pertanyaannya bagus sekali. Jadi tadi menanyakan ketika ada pemilih yang rabun warna, Mas. Ketika ada yang ada pemilih rabun warna, bagaimana tanggapan Bawaslu terkait dengan itu? Ya, jadi udah rabun. Gimana? Gimana? Oh, jadi udah rabun warna, beliau itu udah agak bukannya pikun berat tapi udah agak pikun gitu. Kita sebagai Bawaslu di situ itu respon kita gimana gitu? Sudah agak pikun. Jadi Mas Nova, misalkan yang dimaksud itu adalah, saya memberikan contoh ya, yang dimaksud itu adalah neneknya Mas Nova. Mas Nova sebagai keluarga bisa mendampingi simbahnya tadi. Ketika Mas Nova tidak bisa mendampingi, Mas Nova bisa meminta tolong kepada penyelenggara pemilu di situ, yaitu dalam hal ini adalah petugas KPPS, dengan catatan untuk mencatatkan surat pernyataan pendampingan diminta kepada petugas KPPS. Begitu, Mas. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan lagi, Mas Nova? Tempat-tempat yang lain, apakah yang ingin ditanyakan? Soalnya di CV rata-rata ingin nambah wawasan, sekarang hanya diam saja gitu. Di CV rata-rata mayoritas ingin menambahkan wawasan loh ini. Masa ini walaupun kita nggak bisa bertatap muka, tapi kita bisa via daring ini, ya udah bersyukurlah itu hanya kita bisa belajar bersama ini. Nggak ada yang ingin menambah ilmu, mungkin ya kalau yang mahasiswa ya bisa nambah bahan untuk skripsi. Ini Mas Lutfi ingin bertanya ya? Iya Mas. Oke, kami persilakan Mas, kami persilakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Jadi setelah saya mendengar pemaparan dari Ibu Wali Kelas tadi, ada sekitar 54.000 ya Bu pelanggaran yang masuk ke Bawaslu, dan itu atas inisiatif dari teman-teman Bawaslu gitu. Yang saya tanyakan, dari 54.000 temuan pelanggaran yang ada di masyarakat, itu berapa persenkah yang diproses ke KPU? Soalnya yang kita tahu Bawaslu ini kan sifatnya hanya rekomendasi gitu kan. Artinya posisi Bawaslu ini tidak bisa memutuskan gitu, hanya sebatas rekomendasi. Nah, yang saya tanyakan, ketika ada temuan pelanggaran yang sebanyak itu sampai 54.000, itu berapa persen yang bisa diputuskan atau diloloskan oleh KPU gitu? Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya, Mas. Jadi gini, dari total 54.727 pelanggaran pemilu, itu didominasi adalah pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye. Ada sekitar 54.727
700 sekian pelanggaran pemasangan APK dan penyebaran bahan kampanye. Bagaimana mekanismenya? Bawaslu dalam menyikapi hal tersebut. Jadi pertama, Bawaslu memberikan surat peringatan kepada peserta pemilu dan memberikan rekomendasi kepada KPU ketika dalam waktu 3 kali 24 jam itu tidak ditindaklanjuti oleh peserta pemilu yang melanggar pemasangan APK tersebut, maka Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk mengeksekusi APK yang dilarang tersebut. Jadi itu terkait dengan APK. Kemudian terkait dengan DPT, daftar pemilih. Jadi tercatat ada 6 kali Bawaslu Kabupaten Pati memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada KPU dan semua sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Rata-rata di sini Bawaslu masih menemukan adanya pemilih TMS. Pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar dalam data pemilih. Kemudian lagi ada satu kasus terkait dengan kampanye di luar jadwal. Itu kasusnya ada di Margoyoso. Itu masih sudah berhenti pada tahap pencegahan, Mas. Jadi fungsi Bawaslu di sini adalah melakukan pencegahan terlebih dahulu, pencegahan, pengawasan dan penindakan. Jikalau dalam pencegahan itu tidak bisa selesai, maka kita melakukan pengawasan dan penindakan. Tetapi jika permasalahan itu selesai pada tahap pencegahan, ya sudah. Seperti kasus di Margoyoso seperti itu. Jadi ada kampanye di luar jadwal melalui media sosial. Ya. Itu ada temuan dari jajaran kami, kemudian kita berkoordinasi, melakukan pencegahan, melakukan pendekatan persuasif kepada si pemilik tersebut, si pemilih TV lokal tersebut, dan beliau mengindahkan saran dari Bawaslu, maka sudah selesai sampai di situ. Kemudian lagi terkait dengan keterlibatan BPD dan kepala desa dalam kampanye. Jadi ada 3 kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Pati ini yang dicatat namanya. Beliau mengaku dicatat namanya dan masuk di dalam susunan tim kampanye. Tim kampanye salah satu paslon. Kemudian kita melakukan penelusuran dan klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui hal tersebut, mengaku bahwa tidak mengetahui hal tersebut dan dia tidak merasa sebagai tim kampanye. Kemudian kepala desa dan BPD tersebut memilih untuk mengundurkan diri sebagai tim kampanye dan dibuktikan dengan menulis surat pernyataan. Jadi artinya itu berhenti di pencegahan. Kemudian dari laporan masyarakat, ada 15 laporan masyarakat yang diregister itu hanya 3, yaitu administrasi pengerusakan APK yang terjadi di Telogowungu, kemudian pelanggaran pidana pemilu yaitu money politik yang terjadi di Payang, di Desa Payang, dan pelanggaran undang-undang lainnya. Ini kan bentuknya, outputnya adalah rekomendasi, ini yang undang-undang lainnya, yaitu keterlibatan perangkat desa pada kampanye di Juwana. Jadi kita itu sudah terbukti dan sudah memenuhi syarat formil material. Outputnya adalah kita memberikan rekomendasi kepada Pemda untuk memberikan peringatan kepada perangkat desa tersebut. Terkait dengan laporan yang tidak diregister itu rata-rata adalah karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material. Sedangkan laporan yang bisa diregister atau yang bisa ditindaklanjuti adalah laporan yang harus memenuhi syarat formil dan material. Apa saja syarat formil dan material itu? Syarat formil dan material adalah di audiovisual ada, nanti dibuka sendiri. Begitu ya. Terkait dengan pidana pemilu, biar Pak Divisi, Pak Kordiv, penindakan pelanggaran nanti bisa menjelaskan, menambahkan. Terima kasih.
Bagaimana Mas Lutfi? Masih ada yang ingin ditanyakan atau teman-teman lainnya kok kelihatannya masih pasif ini gimana ya? Bagaimana Mas Lutfi atas jawaban dari Bu Wali Kelas? Ya, terima kasih atas jawabannya. Cukup memuaskan jawabannya. Terima kasih. Saya boleh tanya lagi nggak atau udah cukup ini? Langsung Mas, dipersilakan langsung saja. Tidak apa-apa. Oh iya. Saya bertanya tentang money politik ya, tadi yang disinggung oleh Bapak anggota Bawaslu Jateng. Kita tahu kalau saya boleh boleh memetakan money politik itu kan kebanyakan terjadi di masyarakat bawah, artinya masyarakat grassroots yang rata-rata mereka adalah masyarakat yang tergolong prasejahtera gitu kan. Artinya orang-orang yang sudah menengah ke atas itu rata-rata tidak tergolong, tidak masuk kategori money politik karena mereka sudah sadar dan sudah melihat apa gitu kan. Yang saya tanyakan bagaimana strategi atau tindakan dari pengawasan dari Bawaslu ketika melihat masih banyak masyarakat yang tergolong prasejahtera itu menggunakan tidak menghiraukan apapun, yang penting mereka terima uang dan mereka karena mereka butuh gitu. Jadi apa tindakan yang perlu kita lakukan pada mereka yang masih tergolong masyarakat prasejahtera, karena mereka lah target para paslon gitu kan ketika mereka menggunakan money politik gitu. Mereka tidak akan menargetkan orang-orang yang terdidik, orang-orang yang rasional, maupun orang-orang yang menengah ke atas. Pasti mereka menargetkan orang yang menengah ke bawah. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya lempar kembali ke teman-teman ya, apabila ada yang menanggapi atau menambahkan itu. Soalnya ini pertanyaan juga lumayan agak mulai panas teman-teman itu ya. Mas Dwi mohon izin menanggapi Mas Dwi. Oh silakan kepada Mas Afif. Oh ya Mas Afif ya, persilakan. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk menanggapi dari pertanyaan pertama tadi Mas, terkait bagaimana teknis untuk melakukan pemilihan terhadap mungkin orang yang sudah mengalami rabun mata gitu ya. Terus tadi di grup chat juga Mbak Desi atau Mbak siapa tadi juga mengatakan bahwa gimana kalau misalkan orang disabilitas, apakah memang sudah ada fasilitas untuk menangani hal tersebut seperti itu. Nah di sini secara universal saya pengen menyampaikan Mas beberapa mungkin yang bisa dijadikan bahan pertimbangan seperti itu. Nah, yang pertama untuk orang-orang disabilitas itu dari pihak KPU itu saya rasa perlu yang namanya melakukan pendataan khusus seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar didata siapa saja orang yang perlu berhak untuk melakukan pemilihan umum, tetapi juga orang-orang yang didapati terkena disabilitas juga harus mendapatkan hak untuk didata secara khusus seperti itu, supaya nanti ketika di lapangan tidak terjadi tidak terjadi semacam masalah dadakan seperti itu ya Mas ya, karena kalau misalkan udah didata khusus dari awal ketika udah ada di TPS seperti itu nanti bakalan bisa dipahami oh ternyata dari orang A ini memang benar-benar disabilitas. Terus yang kedua, orang disabilitas ini menurut saya juga berhak untuk mendapatkan sosialisasi khusus seperti itu Mas. Jadi selain di data secara khusus juga ada sosialisasi secara khusus. Karena kita tahu bahwa yang namanya disabilitas itu bukan hanya sekedar mungkin tidak bisa atau rabun seperti itu ya, tetapi ada juga orang-orang yang tunarungu atau misalkan dia tidak tangannya tidak normal atau seperti apa, maka kemudian
dengan kondisi yang berbeda ini perlu ada namanya sosialisasi khusus, Mas. Bagaimana teknis untuk bisa melakukan pemilihan umum di saat hari H ketika Bapak atau Ibu tersebut di TPS seperti itu. Yang pertama tadi pendataan khusus, yang kedua sosialis khusus, terus yang ketiga dari pihak KPU juga menurut saya perlu memberikan semacam fasilitas yang khusus juga gitu, karena memang dari segi, kalau saya Mas, saya dari Desa Karaban, Kecamatan Gabus, kemarin itu ketika saya lihat di TPS itu memang tidak open mind terhadap disabilitas, karena memang dari segi tempat itu sangat sempit sekali gitu. Bagaimana disabilitas bisa ikut melaksanakan pencoblosan apabila tempatnya tidak welcome terhadap para pelaku disabilitas ini. Terus yang terakhir mungkin disabilitas ini juga perlu mendapatkan yang namanya pendampingan. Tadi udah disebut sama Bu Dwi ya, atau Bu Wali kelas, bahwa ketika ada permasalahan, mungkin di hari H itu bisa didampingi oleh pihak keluarga seperti itu. Nah, dari keempat bahan solusi yang ditawarkan ini, mungkin antara Bawaslu dan KPU juga harus ada bahasanya koordinasi seperti itu, Mas. Jadi diharapkan Bawaslu itu bukan hanya sekedar seperti bahasanya Bapak Komisioner Bawaslu Jateng tadi, bukan hanya sekedar pihak untuk penanganan pelanggaran, tetapi juga dari pihak pengawasan gitu. Nah, sebelum masuk ke pengawasan, alangkah baiknya antara Bawaslu dan KPU itu berkoordinasi seperti itu, Mas, supaya masalah-masalah yang sifatnya implementatif seperti ini bisa diminimalisir untuk kegiatan pemilu pilkada yang akan dilaksanakan nanti seperti itu. Terima kasih, Mas Dwi. Sangat bagus sekali, Mas. Terima kasih telah membagikan ilmu kepada teman-teman semuanya ini. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Ada yang ingin tambah, Ibu? Ibu semua? Dari peserta juga mungkin bisa seperti Masnya ini, sangat enak untuk bahan diskusi bersama lah. Kita saling belajar bersama lah. Itu saling. Kalau ada teman ini juga di grup di chat juga banyak yang bertanya ini. Ini salah satunya saya bacakan ya, nanti insya Allah saya bacakan semuanya biar bisa ditanggapi bersama. Mas Dwi, mohon maaf. Apabila diizinkan seperti terkait masalah pembacaan pertanyaan, mungkin dari pertanyaan 1, apakah pertanyaan 1 itu sudah selesai belum, baru kemudian bisa ke pertanyaan berikutnya seperti itu, Mas. Karena dari peserta juga harus diberikan waktu untuk waktu untuk diskusi seperti itu. Jadi bukan kemudian satu pertanyaan dijawab, habis itu selesai. Tidak, barangkali dari peserta lain ada berkenan untuk menanggapi seperti itu. Jadi supaya satu pertanyaan selesai baru pindah ke pertanyaan yang lain seperti itu. Matur suwun. Mas, mohon maaf juga. Terima kasih atas saran-sarannya sekali. Terima kasih sekali saya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan yang pertama yang disampaikan oleh Lutfi tadi ya. Mas Lutfi di kalimat akhirnya itu menyinggung bahwa kewenangan Bawaslu itu hanya sampai dengan pemberian rekomendasi. Nah, merujuk pada Undang-Undang 7 tahun 2017 yang merupakan undang-undang terbaru yang bisa kita pakai, bahwa kewenangan Bawaslu itu tidak sebagaimana yang dulu, yang hanya diberikan pemberian rekomendasi, dan ketika rekomendasi itu tidak dilakukan, misalnya oleh KPU, maka tidak ada sanksi hukum. Tetapi sekarang bahwa kewenangan itu tidak hanya pada rekomendasi, tetapi sampai dengan putusan. Jadi Bawaslu diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus. Misalnya soal pelanggaran administrasi yang tadi Mas Lutfi singgung soal APK dan sebagainya. Bahkan tidak hanya itu, bahwa pelanggaran administrasi itu tidak hanya administrasi biasa yang disampaikan datanya oleh Bu Ayu, tetapi juga ada namanya administrasi TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Yang kewenangannya itu Bawaslu bisa sampai dengan mendiskualifikasi pasangan calon. Misalnya kalau dalam konteks pemilu ya pasangan calon presiden misalnya.
Jadi kalau ada pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, itu kewenangan Bawaslu sampai dengan memberikan putusan untuk mendiskualifikasi pasangan calon. Jadi itu meluruskan yang disampaikan oleh Mas Lutfi. Kemudian yang kedua yang tadi Mas Khairul berkaitan dengan pemilih disabilitas. Pemilih disabilitas, saya setuju sekali dengan semua masukan yang diberikan oleh Mas Khairul tadi. Di antaranya adalah soal pendampingan pemilih. Dalam konteks ini, supaya saya tidak terlalu panjang menyampaikan ini, jenengan bisa membuka peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 di pasal 44. Itu ada tata cara pendampingan pemilih yang disabilitas. Tetapi pada hakikatnya beberapa pokok pikiran yang disampaikan oleh Mas Khairul tadi, saya setuju. Termasuk pokok pikiran yang keempat berkaitan dengan kenyataan di lapangan bahwa tidak semua TPS memberikan akses yang cukup, yang mudah bagi penyandang disabilitas. Bahkan saya mengajak kepada semua rekan-rekan sahabat SKPP, apabila jenengan menemukan suatu ketika ada pembuatan TPS yang tidak sebagaimana prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan atau tidak aksesibel, jenengan bisa memberikan masukan langsung kepada pengawas TPS, kepada KPPS atau lewat pengawas TPS. Jadi kalau ada TPS misalnya kok pintunya itu dibuat sedemikian rupa sehingga pemilih disabilitas yang harus menggunakan alat bantu kursi roda tidak bisa masuk, itu penyelenggara dalam hal ini adalah KPPS wajib memberikan itu. Bahkan ketika pintu masuknya banyak kerikil sehingga roda tidak bisa berputar dengan baik, itu juga wajib difasilitasi supaya pemilih bisa masuk, pemilih disabilitas bisa masuk ke TPS demikian leluasannya. Kemudian terakhir soal money politik, saya ingin menunggu dulu bagaimana komentar-komentar dari rekan-rekan SKPP untuk menanggapinya dulu, baru nanti terakhir kita yang sampaikan soal money politik tadi yang dilontarkan oleh Mas Lutfi, dan kayaknya belum ada dari peserta lain yang menanggapi soal money politik, baru nanti kita masuk ke pertanyaan yang lain. Demikian, terima kasih. Bagaimana Mas tanggapannya Mas Afif? Apakah sudah mengena di diri Mas ya? Atau masih ada yang mengganjal itu? Sangat mengena Mas. Sangat jelas penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ini tentang money politik ini ya ternyata. Dalam kampanye tidak diperbolehkan atau dilarang keras, hal itu juga diungkapkan peraturan undang-undang. Tapi rata-rata sekarang semuanya menggunakan uang dan masyarakat pun juga tanpa uang tidak mau memilih. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat dan membuat jera baik dari calon maupun pemilih atau masyarakat, sedangkan saat ini yang berbicara dibungkam dan dibungkam tak dihiraukan. Nah kan ada yang ingin menanggapi, kata-katanya, pertanyaannya sangat hebat, sangat tajam, langsung mengena ini kepada calon dan pemilih ini. Terima kasih. Pertanyaannya sampai siang hari ini sangat antusias semakin tajam juga sahur mano atau saring menjawab tadi Mas Afif sama Mas Lutfi ini sangat sinkron sekali. Sebelum saya menjawab yang terakhir dari Mbak siapa tadi, saya lupa, Mbak Silvana, saya ingin menanggapi yang terdahulu dulu terkait dengan statement kami bahwa memang benar yang dikatakan Pak Ahwan tadi, disabilitas itu di lingkungan kita, khususnya di TPS, itu masih banyak sekali. Nah, kadang-kadang teman-teman penyelenggara teknis
itu tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Baik itu yang terkait disabilitas daksa maupun disabilitas mental serta yang lainnya. Padahal ini perlu fasilitasi. Misal terkait daksa, ini kan tata tubuh daksa itu. Misalnya terkait kursi roda. Nah ini bagaimana ada jalan aksesnya. Misal terkait mental, terkait DGOJ dengan orang gangguan jiwa misalnya. Ini kan ada fasilitasi khusus yang harus disediakan. Atau juga misalnya terkait tadi rabun yang disampaikan. Nah, ini kan harus ada, misalnya tidak bisa melihat, kan harus disediakan fasilitasi huruf braille dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang mengawal kan teman-teman semua. Nah, teman-teman itu memang sangat kritis di lapangan. Setelah pasca ini kami harapkan juga bisa menjadi pengawas di lingkungannya sekitarnya masing-masing secara partisipatif. Terus selanjutnya menyambung yang disampaikan Pak Awan tadi terkait tugas Bawaslu. Bukan hanya tadi merekomendasi, memang punya fungsi yang lain, yaitu adjudikasi, persidangan tadi memutus. Nah, kebetulan di kami kemarin pada saat pemilu serentak sudah itu dilaksanakan terkait adjudikasi. Ada 2 kasus yang masuk, yang mengajukan perselisihan di sini. Dan alhamdulillah sudah kami putus dan bisa dilaksanakan semua. Ini bukti kami tidak hanya sekedar rekomendasi dan seterusnya. Nah, terkait ini money politik yang mendera atau yang kena ini rata-rata keluarga prasejahtera. Ini memang kalau bicara money politik ini bukan hanya keluarga prasejahtera aja kalau di lapangan. Karena saling menguntungkan tadi ya disebutkan. Memang paling tidak panjenengan kami harapkan bisa merubah dari jenengan sendiri. Terkait Mbak Silviana ini yang terakhir, bagaimana cara menyadarkannya nggih. Nah, ini terkait bagaimana cara menyadarkan masyarakat. Tentunya ini harus dimulai dari adik-adik atau sahabat-sahabat semua, dari yang bawah dulu. Minimal panjenengan bahwa money politik itu haram hukumnya. Haram dan nyun sewu tidak diperbolehkan baik menurut agama maupun undang-undang. Nah, ini paling tidak harus disadarkan seperti itu. Dan nanti kalau ini sudah diberitahu secara ini haram, ini tidak boleh, ini berarti kan dosa. Nah, ini paling tidak yang bersangkutan diberitahu baik itu peserta pemilu terus maupun tim sukses yang lainnya biar menjadi jera. Akhirnya paling tidak money politik bisa dikurangi. Ini akan saya ambil juga salah satu pertanyaan dari grup tentang dari Mbak Setia ini ya, Adi ya. Mbak Setia mana orangnya ya? Ikut masuk atau enggak ya? Mbak Setia mana tadi ya? Di grup WA menanyakan juga. Bisa diarahkan Mas Operator ke Mbak Setia. Nanti saya ingin bertanya boleh? Ini Mbak Setia ya. Ini pertanyaannya tentang pandemi ya Mbak ya. Jika pandemi masih berlanjut, masih kita lihat Bawaslu mengantisipasinya ya tentang kasus COVID di Indonesia ini besar. Bagaimana Bawaslu mengantisipasinya tentang pandemi ini berarti nggih. Ini tentang pemilu berarti ya. Tentang pemilihan ya, Pak ya. Kami persilakan Bapak Yatno karena dari tadi Bapak Yatno ingin menyampaikan pesan dan memberikan pelajaran kepada teman-teman semuanya. Waktu dan tempat. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memberikan jawaban terkait pertanyaan bagaimana Bawaslu melakukan pengawasan pada tahapan pemilu di era pandemi ini. Rekan-rekan SKPP yang kami banggakan, bahwa bagaimanapun prinsip dari
keselamatan warga negara itu adalah hukum yang tertinggi. Seperti yang dikatakan seorang filsuf Yunani, lex solus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan warga negara itu harus diutamakan. Sebetulnya pemilu dalam demokrasi itu memang sangat penting, tapi jangan sampai pemilu itu dilaksanakan malah mengorbankan keselamatan warga negara. Dari pengawasan Bawaslu, dari semua tahapan itu, baik oleh penyelenggara di tahapan awal misalnya ketika verifikasi dukungan peserta perseorangan itu atau pendataan daftar pemilih melalui coklit itu, penyelenggara harus mendapatkan perlindungan dan dibekali dengan alat perlindungan diri yang bisa membentengi penyelenggara itu dari bahaya COVID ini. Itu di tahapan-tahapan verifikasi pendukung maupun daftar pemilih tetap. Pada tahapan kampanye misalnya, warga negara itu harus dilindungi. Misalnya dalam kampanye itu, peserta tatap muka kampanye dibatasi. Atau bahkan mungkin itu bisa melalui aplikasi daring. Misalnya kampanye dilakukan melalui aplikasi Zoom. Terus nanti pesertanya bisa melakukan tanya jawab dengan pasangan calon yang melakukan kampanye melalui aplikasi. Ini kan menghindari dari penyebaran virus corona ini, yaitu kita harus melakukan physical distancing. Terus ketika melakukan pungut hitung, itu yang di setiap TPS itu ada pembatasan, mungkin regulasinya lebih sedikit dari kita ketika pemilihan itu dilakukan ketika di era yang normal. Itu harus lebih sedikit. Misalnya ketika di era normal itu 600 sampai 400 tiap TPS, mungkin bisa lebih kurang dari 300-an. Berarti solusinya adalah TPS atau kalau tidak seperti itu, bisa jadi waktu pemungutan itu diperpanjang atau diatur sekiranya tidak terjadi kerumunan massa ketika mau melakukan pemungutan di TPS. Mungkin demikian terkait pengawasan Bawaslu di masa COVID. Saya juga akan menambahkan terkait pengawasan ketika pungut hitung, yang di situ ada disabilitas yang punya hak untuk didampingi, yaitu melalui surat pendampingan. Di sini seorang pengawas jangan sampai lengah apabila surat pendampingan itu disalahgunakan oleh tim kampanye. Misalnya pendamping itu kan harus orang yang dipercaya oleh calon pemilih. Tetapi mungkin dalam beberapa orang yang memang punya keterbatasan ketika melakukan pemilihan itu tidak bisa menunaikan haknya karena mungkin mengalami tidak punya tangan atau mungkin tangannya sudah tidak bisa digerakkan, itu harus didampingi sampai pencoblosan. Nah, apabila hal ini dari beberapa orang dipermudah, misalnya ada orang yang sudah tua, terus akhirnya minta pendampingan. Tapi ini jangan sampai disalahgunakan, misalnya ketika tim kampanye tadi sudah melakukan deal-deal sebelum pencoblosan, nanti Bapak Ibu, nanti jenengan tak kasih uang,
Tapi ketika jenengan nyoblos karena jenengan ini sudah tua, jenengan itu memerlukan pendampingan, nanti saya dampingi, saya yang mencobloskan. Ini harus menjadi fokus pengawasan dari seorang pengawas di TPS. Makanya harus melakukan pencegahan. Siapa yang boleh didampingi sampai ke pintu masuk sampai pintu masuk bilik, siapa yang boleh didampingi sampai masuk ke bilik, dan siapa yang bisa didampingi sampai ke pencoblosan. Itu harus diawasi secara benar-benar dan jangan sampai hal ini disalahgunakan oleh tim kampanye. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Sugiarto. Di grup ternyata mulai rame, ternyata banyak ingin bertanya. Grup rame ternyata udah mulai aktif ini teman-teman, udah mulai ingin rasa penasarannya tinggi ini. Terima kasih teman-teman. Saya berikan apresiasi yang sangat spesial kepada teman-teman semua karena sudah hampir 2 jam teman-teman masih antusias untuk mengikuti diskusi daring di siang hari ini. Ini benar-benar di luar dari ekspektasi kita semua. Ada beberapa pertanyaan di grup tadi bahwa Mas Agus Surono bilang, wah saya tadi tanya di chat Zoom terekam apa tidak ya? Jangan khawatir. Yang sudah masuk tadi sudah kita absen semua. Bu wali kelasnya katanya tidak galak gitu. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ida Royani dulu ya. Untuk selebihnya jika nanti tidak bisa kami jawab melalui web diskusi ini, kita jawab di WAG. Itu nggih? Baik, pertanyaan dari Mbak Ida Aryani bahwa bagaimana teknis pengawasan dan sanksi bagi anggota pengawas pemilu sendiri yang melakukan pelanggaran. Mengingat statusnya yang penting, tentu sangat menarik paslon dan peserta pemilu untuk melakukan tindakan kecurangan. Jadi gini Mbak Aryani, saya ingin menjawab teknis pengawasan dulu. Teknis pengawasan dari kami adalah menggunakan metode pengawasan melekat atau pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan melekat atau pengawasan langsung yaitu kita ikut hadir langsung dalam kegiatan yang akan kita awasi. Misalkan kita mengawasi kampanye dengan metode rapat pertemuan terbatas. Ya kita hadir di situ sehingga kita mengetahui potensi-potensi dugaan pelanggaran yang akan terjadi. Ketika kita melihat di situ ada dugaan pelanggaran, misalkan ada keterlibatan Kades atau PNS, kita nulis ini seperti itu. Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung, yaitu kita bisa melakukan analisa. Seperti contoh, kita menganalisa daftar pemilih, pemutakhiran daftar pemilih. Kita lakukan analisa, kita identifikasi, sehingga kita tidak perlu yang outputnya adalah rekomendasi. Kemudian lagi sanksi bagi penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran. Bahwa di sini yang diawasi tidak hanya masyarakat saja, tetapi penyelenggara pemilu juga diawasi. Maka dari itu kita mengajak kepada masyarakat untuk mengawasi kita juga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. KPU beserta jajarannya sampai dengan tingkat bawah, yaitu KPPS, Bawaslu sampai dengan organnya di tingkat bawah, yaitu pengawas TPS. Apakah sanksinya? Jika itu memang terbukti jajaran kami, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, melakukan pelanggaran, maka sanksinya yang paling adalah diberhentikan. Siapa yang memberhentikan? Yaitu DKPP. Masyarakat bisa melaporkan penyelenggara pemilu jika melakukan dugaan pelanggaran pemilu, misalkan ketidaknetralan penyelenggara pemilu, melaporkan ke DKPP. Begitu. Untuk selanjutnya, monggo pertanyaan selanjutnya monggo dijawab Pak
Awan atau Pak Ketua atau Pak Karto, monggo, atau Pak Yan. Ya, saya menambahi terkait dengan sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu. Jadi yang bisa dilakukan oleh teman-teman ini kan merupakan partisipasi daripada masyarakat. Jadi Bawaslu punya hak, punya kewajiban untuk merekrut masyarakat yang sebanyak-banyaknya dalam rangka apa? Dalam rangka ikut mengawasi tahapan pemilu. Nah, jika ditemukan di lapangan ada anggota, baik itu KPU, dari KPU ke bawah, tadi dikatakan oleh Bu Ayu, atau dari Bawaslu ke bawah sampai tingkatan pengawas TPS, kemudian melakukan pelanggaran. Maka apa yang bisa dilakukan oleh panjenengan semua, antara lain begini. Jadi panjenengan bisa mencatat, ya, mencatat pelanggarannya apa, namanya siapa, alamatnya mana, malah lebih valid lagi di foto, kan begitu. Kemudian data itu dikumpulkan, ya, setelah dikumpulkan bisa dilaporkan kepada kami. Kami Bawaslu Kabupaten pasti akan menindaklanjuti kepada bawahan yang ada di bawah, kepada pengawas yang ada di bawah. Ad hoc misalnya Panwascam, misalnya PPL, misalnya pengawas TPS melakukan kecurangan, melakukan pelanggaran, maka pasti akan kami proses. Nah, tentunya proses itu sesuai dengan tingkat kesalahannya. Ya, pasti akan kami proses. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Ayu bahwa sanksi yang terberat adalah diberhentikan. Ya, sanksi yang terberat nanti diberhentikan. Saya pikir itu tambahannya. Monggo, yang lain. Oke, ada banyak pertanyaan di grup WA, tetapi yang sempat terlihat dan tertangkap beberapa, tetapi nanti yang bagi yang belum terjawab dalam forum ini, nanti di grup WA itu akan juga direspon, ya. Pertanyaan dari Ulia Hariroh. Sahabat Ulia Hariroh itu bertanya berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkades yang diduga terjadi banyak dugaan pelanggaran, bahwa Bawaslu itu tidak mempunyai kewenangan berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkades. Jadi Bawaslu itu hanya mempunyai kewenangan dalam pengawasan dan penindakan untuk pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota. Sehingga untuk Pilkades itu tidak menjadi ranah Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kontestan. Walaupun demikian, berkaitan dengan hal-hal yang berbau money politik, virus anti money politik yang sudah kita bangun sejak lama, itu bisa juga ditularkan di dalam ajang pemilihan kepala desa. Misalnya membuat gerakan kepada masyarakat desa yang didukung oleh teman-teman SKPP misalnya untuk membuat gerakan yang masif supaya warga masyarakat menolak semua money politik. Itu saya kira nggak masalah, cuma pencegahan dan penindakan itu tidak menjadi kewenangan Bawaslu dalam Pilkades. Demikian, terima kasih. Menjawab pertanyaan selanjutnya, sebenarnya kalau membaca pertanyaan ini, ternyata teman-teman SKPP daring ini sudah sangat berhasil dalam melakukan pembelajaran, karena ternyata pertanyaannya ini melebihi dari penyelenggara pemilu saya amati. Nah, ini saya ingin menjawab salah satunya. Kalau menjawab semuanya, saya bagi ini dari yang berlima di sini, dapat 10-10, itu sehari tidak selesai. Karena kalau satu pertanyaan dijawab 5 menit, kali pertanyaan 10 kali 5 aja sudah berapa jam itu. Nah, khusus pertanyaan Mbak Heni ini yang saya baca, bahwa di sana menyebutkan bagaimana legal standing pelapor yang bisa melaporkan. Apakah kalau dia tidak masuk legal standing bisa melaporkan? Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa kepada adik-adik semua,
bahwa syarat-syarat pelaporan kepada kami adalah yang pertama, warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Nah, ini yang mempunyai hak pilih. Mungkin orang berumur 17 tahun, tetapi kalau sudah mempunyai hak pilih, ini bisa kami terima. Yang kedua adalah pemantau pemilu yang sudah terregister atau sudah dicatat oleh Bawaslu. Nah, itu kalau pakai rezim undang-undang yang terbaru itu, yang pemilu serentak itu. Kalau dulu masih KPU yang mencatat, tetapi kalau undang-undang pemilu itu sudah Bawaslu. Sepanjang sudah mencatatkan diri di Bawaslu, dia sudah berhak melaporkan. Yang ketiga adalah peserta pemilu sendiri. Nah, yang melaporkan tentang kejadian pelanggaran maupun dugaan pelanggaran yang ada. Dari ketiga inilah yang dikatakan legal standing. Terus muncul pertanyaan lagi. Apakah kalau di luar itu tidak bisa Pak melaporkan? Bisa. Itu sebagai informasi awal kami, tapi tidak dicatat sebagai pelapor. Karena syarat pelapor ini kan sudah diatur di dalam undang-undang, dan itu tidak bisa dirubah karena 3 syarat ini merupakan syarat mutlak. Terus selanjutnya kalau sudah masuk, paling tidak tadi sudah disampaikan Bu Ayu, terkait syarat formil materialnya terpenuhi maupun tidak, ini baru dilakukan pembahasan selanjutnya. Saya kira itu Mbak Eni yang menjadi legal standing untuk pelapor, bisa dipahami, barangkali nanti di lapangan mengalami apa istilahnya akan melaporkan, paling tidak hal-hal 3 itu yang menjadi syarat untuk menjadi pelapor. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan, Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Kabupaten Pati, karena pertanyaannya sangat banyak dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 12. Kita akhiri saja ya teman-teman ya untuk perjumpaan web diskusi pada siang hari ini. Seluruh pertanyaan yang masih mengganjal di dalam pikiran teman-teman bisa via chat di WA grup ya. Nanti insya Allah akan dibalas oleh Bapak Ibu anggota Bawaslu Kabupaten Pati. Mari kita bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Request dari Ibu Wali kelas, kita foto bersama lagi ya. Dengan tangannya ya atraktif mungkin lah itu aja. Semenarik mungkin foto bersama ya. Dipoto lagi Mas, tolong Mas. Ini request dari Ibu Wali kelas yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta ini. Udah Mas? Loh, udah apa belum Mas? Udah? Nah, ya, terima kasih Mas ya. Teman-teman KPP. Bu, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.